Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang memperkenalkan diri, saya Abdul Rafiul Islam. Saya dari PJKRB. Di sini saya akan menjelaskan satu bab ketiga, yaitu latihan keterampilan psikologis. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa aspek keterampilan fisik dan teknik harus dilatih secara teratur, terencana, dan berkesinambungan. Jika pengembangan aspek fisik dilatih dengan menggunakan metode dan bentuk latihan tertentu, seperti untuk daya tahan dilatih dengan metode latihan interval. Lalu ada metode dan keterampilan psikologis, analisis, diferensiasi. Metode ini bisa dipadankan dengan teknik atau strategi yang digunakan untuk melatih keterampilan psikologis. Ada beberapa contoh metode psikologis yang lazim digunakan dalam pelatihan olahraga, yaitu penetapan tujuan, visualisasi, reaksi progresif, meditasi, self-talk, hipnosis diri, strategi capping, manajemen kecemasan, dan lain-lain. Adapun keterampilan psikologis berkenaan dengan karakteristik bawaan sekaligus dapat dikembangkan yang memungkinkan atlet akan berhasil mencapai prestasi olahraga. MST menekankan pada upaya untuk meningkatkan aspek psikologis dari gerakan fisik Vidic dan Cherub 2021. MST dirancang agar atlet berlatih lebih banyak tentang kehidupan mentalnya. PST dikembangkan sebagai sebuah fondasi ilmiah untuk mengembangkan keterampilan psikologis. Hal ini karena adanya tuntutan yang begitu besar kepada atlet untuk menggunakan keterampilan psikologis. PST sebagai sebuah program latihan yang akan membantu atlet dan pelatih untuk mengembangkan keterampilan psikologis yang sangat berguna untuk meningkatkan penampilan puncak, meningkatkan kepuasan, mengeksplorasi dan mengembangkan kekuatan pikiran. Psikologi olahraga, konsep keterampilan dan metode. Kognitif dari tugas gerak dan harus dipahami sebagai latihan untuk mengantisipasi situasi. Pendapat lain memandang PST sebagai teknik latihan yang sangat efektif dalam program peningkatan performa gerak menurut Oric dalam Magyar dan Chess 1996. Lalu ada urgensi dan efektivitas PST, kajian problematika dan empirik. Yang pertama itu ada urgensi psychological skill training. Jika Anda seorang pelatih atau guru pendidikan jasa ini, pernahkah kita pernah menemukan atlet Anda berada dalam keadaan berikut: kurang tahu, tidak termotivasi untuk mengikuti latihan, mengalami ketegangan dengan penampilan yang kurang bagus. Terus ada rendahnya pengetahuan dan pemahaman. Mungkin kita pernah dengar ketika seorang pelatih mengatakan relax saja dan jangan tegang. Jadi dalam menghadapi pernyataan ini sangat sederhana, tapi sebenarnya atlet sulit melakukannya jika belum pernah mengalami latihan relaksasi. Seorang pelatih atlet dari 100 meter tidak akan mengalami latihan mengharapkan pelarinya bisa tampil bagus dalam 400 meter. Dalam kenyataannya, sayang sekali masih banyak pelatih dan atlet yang masih belum mengetahui dan memahami tentang bagaimana cara mengajarkan dan melatihkan keterampilan psikologis. Hasil survei yang dilakukan oleh Group dan kawan-kawan 99 terhadap para pelatih jenis junior menunjukkan bahwa secara jujur para pelatih mengakui kekurang pengetahuan terhadap psikologi olahraga. Terus ada terbatasnya waktu dan tersedia. Atlet memiliki waktu yang cukup untuk melakukan latihan fisik dan teknik, tapi waktu yang tersedia untuk melatih keterampilan psikologi sangat terbatas. Padahal seringkali atlet menjadikan faktor psikologis sebagai alasan utama kekalahan dalam pertandingan atau tidak optimalnya penampilan. Terus ada efektivitas psychological skill training. PST merupakan teknik yang efektif untuk meningkatkan keterampilan olahraga menurut Greenspan dan Valley 198, Valley 193, Weinberg
dan Komar 194. Terbukti 38 atau 85% dari 45 hasil penelitian yang review menunjukkan pengaruh positif intervensi psikologis terhadap penampilan olahraga. Terhadap model struktur faktor self regulation learning. SRL adalah sebuah strategi regulasi diri dalam belajar yang didasari oleh asumsi triadik reseptualitas. Asumsi ini menyatakan bahwa SRL dipengaruhi oleh interaksi antara faktor individu, perilaku, dan lingkungan. Setiap faktor menjadi kausalitas bagi faktor yang lain sehingga sering disebut dengan triadic reciprocity theory. Menurut Zimmerman 1989, Kuiper 2002, dan Edmund 199. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.